Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya mendapat info kira-kira beberapa hari yang lalu penolakan sebuah gereja. Kabarnya dari media cetak yang saya baca, gereja tersebut adalah gereja Katolik, ditolak oleh warga sekitar begitu ya. Jadi gereja ini jemaatnya beribadah di gudang. Yang mereka permasalahkan, kata mereka, bukan ibadahnya tetapi izin dari penyewaan gudang tersebut. Ya Tuhan, orang beribadah di gudang saja dipermasalahkan. Bagaimana sila kelima ini Bapak Pemerintah, Bapak Mahfud MD? Tolong dong, udah di zaman modern ini Pak, masih ada orang yang alergi dengan salib. Berjuang sama-sama demi membela agama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salah satu media cetak Gresik 1 menyatakan sebuah judul ditulis di sini, duduk perkara penolakan gereja Katolik di Meganti Gresik disebabkan tak ada izin. Warga tidak mempermasalahkan ibadahnya, yang menjadi masalah tentang izin sewa tempat ibadah di gedung itu, ucap anggota DPRD Gresik Dapil 3 Kedamaian dan Maganti itu. Kalau kita lihat di tribun.com dikatakan begini, warga Bringkang tolak pendirian gereja, Camat Maganti Gresik sebut sudah ada audiensi. Surya.co.id Gresik, sejumlah warga di desa Bringkang, Meganti, Gresik melakukan aksi menolak pendirian gereja. Warga memadati umat Kristiani yang berada di sebuah bangunan gedung. Massa membawa banner dan spanduk berisi penolakan. Minggu tanggal 10 bulan 4 tahun 2002 pagi. Jadi masih sangat baru sekali kejadian ini ya sahabat. Orasi di depan pintu gerbang gudang. Jadi ibadahnya dilakukan di dalam gudang sahabat ya. Dalam video yang beredar di pesan berantai itu, sejumlah umat Kristiani langsung pulang setelah keluar dari gudang tersebut. Rencananya gudang itu akan dijadikan gereja. Diduga penolakan karena ada kesepakatan dengan warga setempat yang diingkari. Saya nggak tahu kesepakatan apa yang mereka sepakati dengan umat Kristiani ya. Apakah ada kesepakatan tidak boleh ibadah di gudang? Nah, ini sebenarnya kesepakatan yang sangat bagus ya. Kalau memang tidak boleh ibadah di gudang, seharusnya warga menyediakan atau pemerintah mengizinkan pembangunan tempat gereja, pembangunan tempat ibadah yang bukan di gudang. Disediakanlah tempatnya, atau minimal disediakanlah izinnya, dan harus diizinkan gitu ya di tempat yang lebih layak. Apakah mungkin karena mereka beribadah di gudang jadi ditolak? Seluruh pihak duduk bersama, warga dan pihak gereja. PLT Camat Meganti Khairul mengatakan sudah ada audiensi antara pihak warga maupun pengurus gereja. Dikatakan ada kesepakatan antar kedua belah pihak terkait SKB 2 menteri secara tertulis, bahkan sudah dibubuhi tanda tangan. Nah, kalau berbicara SKB 2 menteri berarti gereja tersebut sudah dibangun atau dalam tahap pembangunan. Makanya diperlukan SKB 2 menteri dan IMB. Nah, kalau ibadah di dalam gudang, apakah diperlukan SK 2 menteri dan IMB? Nah, ini yang menjadi pertanyaan dan kebingungan dari hukum-hukum yang ditetapkan oleh pemerintah ini, sering menjadi simpang siur di lapangan. Kemudian ada poin yang dilanggar sehingga terjadi aksi penolakan. Poin pelanggaran karena pendirian gereja masih proses izin yang masih belum terpenuhi sesuai aturan yang berlaku. Nah, ini tapi ibadah di dalam gudang. Kenapa harus ada pendirian lagi? Maksudnya mendirikan gereja di dalam gudang. Bingung kita ya sahabat ya. Pihak pengurus gereja meminta maaf dan tidak akan mengulangi lagi, kata Khairul. Nah, ini pihak gereja kenapa harus minta maaf?
Apakah pihak gereja ingin mendirikan gereja di dalam gudang? Hal yang sama juga disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kes Bangfo Gresik Nanang Setiawan. Tidak ada aktivitas perihal ibadah umat Kristiani seperti yang tertuang dalam pasal 18 Peraturan Bersama Menteri PBM, Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006. Gudang peribadatan itu terkendala proses perizinan. Masih terkendala proses izin, pemampatan gudang harus ada izin sesuai pasal itu, kata dia. Saya baru tahu bahwa gudang yang digunakan dalam ibadah umat Kristen harus ada izinnya, sahabat. Nah, ini pantas saja di lapangan sering terjadi ya. Orang ibadah di rumah itu ditanyai, dipersekusi. Bahkan cukup banyak video beredar yang kita lihat di YouTube. Ada orang ibadah online di rumah malah diusir gitu ya. Padahal mereka beribadah karena mentaati peraturan pemerintah waktu masa-masa PPKM itu, sahabat. Jadi beribadah dari rumah. Tetapi begitu pun kena usir, mereka tidak boleh ibadah di rumah. Nah, ini lagi ada permasalahan mereka beribadah di gudang, mengalami teguran dan penolakan dari warga. Bahkan pihak pemerintah juga di sini saya melihat mendukung apa yang dilakukan warga tersebut. Sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan, ketidakadilan ini sangat luar biasa sekali menurut saya. Ini sebenarnya kisah ketidakadilan kepada umat Kristen, baik Protestan ataupun Katolik ya. Karena mereka beribadah sangat dipersulit. Kadang-kadang banyak saudara kita umat Muslim berkata, di mana gereja ditolak? Di mana orang Kristen ibadah ditolak? Padahal kenyataan, bahkan di video saya ini banyak sekali saya upload video tentang penolakan dan persekusi dan demo oleh warga saudara kita umat Muslim menolak ibadah dan pendirian gereja. Sebenarnya masalah hal gereja ini bukan urusan warga, tetapi urusan antara gereja dan pemerintah. Karena pemerintahlah yang menetapkan SK2 Menteri ini. Jadi seharusnya pemerintahlah yang langsung turun tangan mengatasi segala permasalahan ini dan harus diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Dikasih solusi gitu loh, bukan didiamkan. Yang sering terjadi, didiamkan. Tidak ada solusi dari pemerintah. Karena kegunaan pemerintah mengeluarkan sebuah izin untuk diberikan solusi kepada warganya. Namun solusinya tidak ada, sahabat. Itulah sebabnya ada gereja bertahun-tahun terkatung-katung tidak mendapat izin. Bahkan ada gereja yang sampai puluhan tahun izinnya tidak keluar. Ya, inilah yang menjadi doa kita Bapak Ibu Saudara buat pemerintah dan warga sekitar, supaya mereka di jamaah Tuhan hatinya diberikan hati yang lapang, tidak mempersulit orang Kristen untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai dulu kita orang Muslim. Hari ini sudah bulan puasa, sudah kita berjuang sama-sama demi membela agama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Damai dulu kita orang Muslim. Hari ini sudah bulan puasa, sudah kita berjuang sama-sama demi membela agama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Damai dulu kita orang Muslim. Hari ini sudah bulan puasa, sudah kita berjuang sama-sama demi membela agama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.